Baiklah, salam teman-teman. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi Word, di mana materi ini baik itu kita akan bekerja di dunia perkantoran atau kita punya usaha sendiri akan belajar administrasi perkantoran, mau buka jasa pengetikan sendiri, masuk di perusahaan baik swasta atau pemerintahan. Ini adalah dasar dari ketika kita ingin mengetik atau membuat sebuah artikel atau paragraf dan penulisan jenis apapun. Jadi di sini ada 4 paragraf. Ini adalah dasar penulisan di Word. Di sini ada 4 paragraf, di mana 4 paragraf ini kalau kita lihat setiap paragraf ini, setiap paragraf yang tersedia, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga dan paragraf keempat itu punya teknik yang berbeda-beda. Nanti saya akan jelaskan dulu tekniknya apa saja di 4 paragraf ini. Setelah itu teman-teman akan mencoba membuatnya. Jadi kalau di paragraf pertama, kita bisa lihat bahwa ini rata kiri ya. Yang dimaksud dengan rata kiri itu bagian kirinya ini lurus. Tapi dia tetap agak menjorok ke dalam. Sedangkan bagian atas ini hanya rata tengah yang untuk judul saja. Kita fokus ke paragrafnya saja. Selain dia rata kiri, ini setiap huruf depannya huruf besar. Perkatanya setiap huruf depan huruf besar. Dan juga ini itu dia setiap kata ya huruf besar. Dan juga jarak spasi. Jadi ada jarak spasi kalimat antara baris atas dan baris bawah itu jarak spasi. Ini jarak spasinya 1. Dan juga dia menggunakan kayak stabilo ya warna kuning. Jadi warna backgroundnya itu hanya terdapat di katanya saja. Beda dengan yang lain, dia ada dalam bentuk shape, kayak kotak. Ini paragraf pertama ya. Jadi rata kiri, agak menjorok ke dalam di bagian tekanan itu. Kemudian dia setiap kata depan itu huruf besar. Dan juga jarak spasinya 1. Dan juga huruf tebal ya, perlu kita lihat ini juga ada huruf tebal bold, kayak bold begitu di paragraf pertama. Untuk paragraf kedua, ini rata kiri kanan, jadi sudut kiri dan kanannya ini rata. Kemudian dia sama ada menjorok ke dalam, dan juga ini huruf depannya huruf besar ya, sisanya itu dia ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Setelah itu ada kayak garis di antara kalimat. Dan juga ini jarak spasi antar barisnya itu 1,15. Nanti saya akan jelaskan keseluruhan teknik. Sedangkan kalau paragraf ketiga, dia rata kanan. Kemudian jarak spasinya 1,5, agak lebih luas sedikit. Oh ya, di paragraf kedua tadi ini agak miring ya, hurufnya miring. Sedangkan kalau di paragraf ketiga, dia garis bawah. Hurufnya itu ada garis bawah ya. Dan juga rata kanan. Yang huruf besar itu hanya huruf depannya saja. Kalau yang ini ya. Dan ada warna, kayak warna shape. Warna kotak yang orange ini. Sedangkan untuk paragraf keempat, dia rata tengah, areanya berada di tengah-tengah. Katanya itu berwarna. Jadi kalimatnya itu berwarna dan jarak spasinya itu 2. Sekarang kita akan langsung mempraktekannya. Bagaimana cara membuat ini? Jadi untuk yang bagian atas ini kan rata tengah. Ini kita tulis biasa saja. Kalau saya kasih normal dulu, jadi ini normalnya. Jadi tulisannya biasa, kita ketik biasa saja di keyboard. Seperti materi pertama. Setelah itu, ininya kita rubah bagian fontnya. Jadi bagian font itu di sini ya. Kita bebas pilih font apa saja, tidak harus sama. Yang penting kita paham cara mengganti font. Setelah sudah ganti fontnya yang ada di sini, kita perbesar bentuk fontnya. Baru setelah itu kita taruh di tengah-tengah yang ini ya, bagian paragraf ini kita taruh di tengah-tengah. Kita taruh di tengah-tengah, tinggal kita klik saja, maka otomatis langsung di tengah. Jadi gambarannya seperti itu ya, walaupun fontnya, bentuk hurufnya itu beda dengan yang tadi. Ya. Seperti itu. Untuk bagian bawah lakukan hal yang sama juga. Kita ketik juga. Jadi ketik saja dulu. Kita fokus ke ketik saja dulu. Anggaplah ini saya kasih normal ya. Ini saya kembalikan ke normal. Misalnya contoh seperti ini. Saya kembalikan ke normal seperti ini ya. Kita ketik saja dulu huruf kecil semua.
Jangan langsung kasih huruf besar karena dia ada tekniknya. Nanti saya kasih jelaskan tekniknya itu seperti apa. Jadi anggap saja kita ketik seperti ini ya. Kita sudah ketik huruf kecil semua saja kita ketik. Baru setelah itu untuk membuat warna kita pakai stabilo. Jadi caranya kita blok. Kita blok seperti ini sampai di sini. Jadi cara membloknya itu mouse-nya itu kita klik tahan. Kita klik tahan dari kursor. Jadi dari kursor samping di sini itu ketika kursor menyala-menyala kita klik tahan, baru kita tarik. Kita tarik, kita klik tahan, kita tarik sampai di sudut kanan. Begini. Kemudian dilepas. Jadi setelah ditahan, tarik, lepas. Maka akan jadi seperti ini ya. Dia akan jadi seperti ini. Kalau sudah diblok, jadi blok itu kalau kita asumsikan seperti kehidupan kita sehari-hari, dia sama seperti kita pegang. Kita pegang handphone itu. Kalau kita tanpa blok, kita lepas. Jadi kayak kita pegang, mau kita buat apakan nih handphone ini, sama seperti kalimat ini kita pegang. Nah setelah itu kita untuk cara membuat warna stabilo, itu kita langsung pilih yang ini ya. Warna stabilo kita pilih ini. Jadi kita kasih warna stabilo. Jadi pilih ini ya dia, pilih warna kuning. Setelah itu kita blok lagi, baru kita akan kasih huruf tebal. Nah cara membuat huruf tebalnya itu di sini, yang B ini ya, yang B. Kita klik saja B-nya, otomatis dia akan huruf tebal. Berhasil ya huruf tebal ya. Jadi tadi stabilo, sekarang ini huruf tebal. Sekarang kita akan membuat hurufnya itu setiap kata depan huruf besar. Caranya kita pakai yang ini. Jadi masih di area home ya, masih di menu home, ini dia. Yang ini change case, kita klik. Kemudian kita pilih capital H word. Maksudnya capital H word ini, setiap huruf depannya itu huruf besar. Kita klik. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan buat jarak spasinya. Untuk membuat jarak spasi, kita pilih yang ini ya. Baru kita pilih 1. Kita pilih 1, klik. Nah, maka dia akan langsung berubah untuk jarak spasi 1. Jadi seperti itu. Jadi ada jarak spasi. Sekarang menjorok ke dalam. Untuk menjorok ke dalam, kita klik di bagian depan T. Kemudian di keyboard ada tertulis tab. Dia keyboard samping kiri ya. Kita tekan tab, otomatis dia akan langsung menjorok ke dalam. Jadi seperti itu. Ini sudah berhasil. Rata kiri sudah berhasil. Kemudian stabilo. Jarak spasi 1. Kemudian juga menjorok ke dalam. Dan juga setiap kata huruf depan itu huruf besar. Pastikan teman-teman ketika mau membuat surat dan lain sebagainya itu jangan sampai ada kata-kata yang typo ya atau hilang satu huruf. Itu penting sekali. Harus diperhatikan. Untuk paragraf kedua, itu kita akan langsung mencoba paragraf kedua. Nah, kita blok seperti ini ya. Untuk paragraf kedua itu kita blok, kita normalkan dulu. Saya normalisasi dulu. Nah, jadi dia untuk paragraf kedua kita pakai I. Kalau tadi kan pakai B ya, kita pakai I. Setelah itu sama juga menjorok ke dalam tab. Jarak spasinya kita blok. Kita pilih yang ini ya jarak spasi. Itu 115. Ya, ini sudah tercentang 115. Kita klik. Kemudian ini adalah dia adalah paragrafnya kiri kanan. Jadi kita pilih yang ini, yang paragraf ini. Ya, justify supaya dia rata kiri kanan. Kemudian di bagian tekanan ini kita garis, caranya kita blok, kemudian kita pilih ini yang strike through. Ini ya, kita klik tek. Nah, seperti ini. Selesai, hanya seperti itu ya untuk yang kedua. Kalau ini yang bagian ini sama seperti yang pertama tadi, kita tinggal ganti font saja. Maka otomatis akan langsung jadi seperti ini dan juga fontnya itu kita perbesar, sesuaikan saja sesuai dengan teman-teman ya ingin seperti apa. Untuk yang ini itu kita seperti biasa kita blok, maksudnya saya normalisasi dulu, saya kembalikan ke normal. Kita pakai rata kanan. Jadi kalau ini rata kanan ya, kita klik rata kanan, kemudian jarak spasinya itu 15, kemudian setelah itu ini kita pakainya adalah warna ini ya. Yang warna ini kemudian kita pilih orange. Supaya dia bentuk kotak. Beda dengan tadi kan. Tapi kita ini pakai underline yang garis bawah. Nah supaya dia jadi garis bawah seperti ini. Jadi hanya seperti ini untuk yang paragraf ketiga.
Ingat, perhatikan ini hanya pakai underline, kemudian dia juga pakai warna ini, kemudian dia rata kanan. Jarak spasi 15 ya, 1,5. Sedangkan kalau yang ini, yang paragraf keempat, itu kita blok, misalnya kita normalisasi dulu, saya normalisasikan, kemudian kasih rata tengah ya, kalau ini dia rata tengah kalau ini. Rata tengah, kemudian kita kasih 2, dia 2, setelah itu pakai warna ini. Kita pakai warna merah saja ya. Jadi hanya seperti ini ya. Kemudian dia huruf kecil semua kalau tidak salah. Nanti tinggal disesuaikan saja mau pakai huruf kecil, huruf besar atau apapun. Jadi rata tengah, kemudian pakai A yang ini, dan dia jarak spasinya adalah 2. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk materi ini, yaitu materi dasar-dasar penulisan paragraf, kemudian huruf tebal, kemudian dia garis bawah dan lain sebagainya. Kita juga bisa buat ini jadi huruf tebal atau garis miring dan juga underline, bebas kita bisa sesuaikan ya, sesuai keinginan kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Sekian dan juga terima kasih.